Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah ada Mbak Asti nih. Dulu ya. Oke, udah jam 8. Halo. Hai Pak. Hai. Malam-malam Kak Irfan. Malam-malam. Mana sih, Nah, Assalamualaikum semuanya. nah ini dia nih. Oke. Mana Ini yang lain? ajak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Udah ada Pak Pras sama Ko Irfan. Wah, kayaknya aku terlalu dekat nih ya. Yep. Kayaknya perlu benerin kamera lagi nih ya. Hai, Nay. Nah, kedengeran deh suaranya, ya ampun, maaf. Nggak apa. Oke. Malam ini. Tes dulu. Suaranya sudah jelas? Oh, udah oke. Jelas, Pak Irfan suaranya Oke. udah oke. Teman-teman yang menyaksikan juga mohon feedback apakah sudah jelas? Yap. Apakah suara saya juga jelas? Apakah wajahnya kok Irfan juga jelas? Udah mulai terang benderang. Jelas apanya nih? Jelas apanya nih? Oke, terima kasih Mbak Tari. Iya, Mbak Tari, ada Mbak Juli. Oh, udah lumayan banyak nih yang bergabung nih malam ini. Mas Rian, Mbak Osi, Pak Indra, siapa lagi nih? Wah, sama Rinda jelas. Kalau sama Susi jelas nggak? Kak Nana Amir, terima kasih. Terima kasih Mbak Heni. Terlihat ganteng dan cantik. Oke, terima kasih. Kayaknya. Terima kasih. Ini wah, udah ada 21 orang nih yang bergabung nih, Pak Pras, Ko Irfan, ya. ini. Oke. Malam ini kita mau ngebahas apa nih ya? Seperti sebagaimana yang kita announce, kita ingin membahas tentang persoalan atau kesalahan-kesalahan dalam komunikasi. Jadi kita bahas ini dalam waktu maksimal 1 jam ini ya kesalahan aja. Benernya gimana nanti yang akan datang saja. Tapi paling tidak kan kalau kita mau membenarkan sesuatu, artinya kita perlu melihat apa yang salah. Betul. Nah, gimana tuh, Van? Wow. Berbagai seperti contoh, segala sesuatu. Iya, berbagai contoh kesalahan-kesalahan dalam komunikasi ini apa saja. Nah, tapi selain Irfan juga Mbak Chua, teman-teman yang menyaksikan boleh menyampaikan contoh-contoh yang pernah dialami atau dilihat baik secara personal maupun secara sosial. Apa sebetulnya kesalahan-kesalahan dalam komunikasi, persoalan-persoalan dalam komunikasi. Jadi dan bahkan nggak bisa kita jamin loh, kita juga nggak akan melakukan. Boleh, silahkan. Problem komunikasinya nih. Problem komunikasi. Dan jadi bahkan sebetulnya, kalau kita ngomong ntar ya, siapa tahu ada masalah juga kita gitu melakukan sama. Ya nggak apa-apa. Loh, kita ini manusia yang sering lupa, hilaf, lalai. Boleh jadi meskipun kita ini mengajarkan tentang komunikasi, kita sendiri mengalami persoalan-persoalan komunikasi. Dan itu biasa kan? Biasa. Yang jadi tidak biasa, yang jadi persoalan justru ketika kita melarang diri kita untuk salah berkomunikasi. Nah, kalau gitu jadinya benar-benar salah tuh. Iya, sudah salah komunikasi, terus kemudian tidak membolehkan kita ini melakukan kesalahan komunikasi. 2 kali itu dosanya.
Ayo. Jadi kita benar-benar salah berkomunikasi. Atau jangan-jangan yang datang ke sini sebenarnya sudah benar berkomunikasi, terus ketemu kita jadi salah komunikasinya. Jangan sampai. Selama ini nganggep, Ya, gue udah bener kayaknya komunikasinya, begitu denger si Om Pras ngomong, ternyata gue salah ya. ya Mbak Nana katanya Mbak Nana Amir mau menyimak dulu. Oh, boleh. Sebetulnya kalau kita mengadakan IG Live itu bukan seperti webinar atau seperti seminar. Ini kayak ngobrol sebetulnya. Kita kongko-kongko lah secara online. Jadi suasananya sangat santai. Ini bukan seminar atau seminar. Gratis juga Udah kok. kita nggak siapin materi juga kok. Nah, teman-teman, kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, sejak awal pun juga tidak apa-apa. Jadi sambil menunggu dari teman-teman, Van, kita tadi membahas tentang apa sebetulnya kesalahan-kesalahan dalam komunikasi. Saya mencatat ada 3 kesalahan umum dalam berkomunikasi dan 7 kesalahan khusus yang tidak semua akan kita bahas dalam waktu 1 jam ini. Ya, kita lihat aja sampai mana ntar bahasnya ya. Nah, Jadi 7 malam ini itu yang kita dasar sampai plus 3 lagi, jadi 10. Ada 10. Berarti sebetulnya komunikasi itu berpotensi untuk kita melakukan kesalahan ya. Udah Tapi pasti. satu kesalahan mendasar yang saya lihat, yang tadi saya sampaikan, bahwa justru kesalahan paling dasar adalah ketika kita melarang diri kita untuk selalu benar dalam kita memerintahkan diri kita selalu benar dalam berkomunikasi dan melarang diri kita untuk tidak boleh salah dalam komunikasi. Implisit di dalamnya adalah kita meletakkan keberhargaan diri kita, nilai diri kita kepada benar salahnya kita berkomunikasi. Padahal komunikasi, salah atau benar, itu persoalan doing kita, persoalan perilaku kita. Dan itu berasal dari mana? Dari cara pikir kita, dari perasaan kita. Coba, kalau pas kita lagi lelah, fisik kita lelah, atau Mbak Chua lagi dapat tamu bulanan, biasanya itu ada perasaan-perasaan tidak nyaman karena hormonal itu kan, yang menyebabkan yang tadinya orang ngomong biasa saja, ternyata itu jadi sensi buat kita. Ada sesuatu yang mempengaruhi pikiran kita, menafsirkan, memberi arti, wah itu menyinggung gue, itu merendahkan gue. Akhirnya muncul rasa tidak nyaman dari pikiran, muncul rasa tidak nyaman, dan kemudian ya kita akhirnya marah, ngomong, mau memperingatkan dia untuk tidak mengatakan hal itu, sudah rencana mau ngomong panjang lebar, tapi kemudian yang keluar cuma kalau orang Jawa bilang asu, tapi dalam keadaan marah itu. Nah ini sendiri akhirnya kan memang persoalan itu justru diawali dari ketika kita merasa kalau kita salah berkomunikasi, ya kita jatuh harga diri kita. Kita merasa image kita atau merasa harkat, derajat, dan martabat kita kemudian jatuh ketika kita salah berkomunikasi. Nah, jadi kayaknya yang perlu kita bereskan untuk persoalan komunikasi secara umum justru ini ya, Pak. Gimana menurut lu, Pak? Dan bisa juga ke sisi sebaliknya. Ketika dia udah tahu nih dia salah, kebanyakan orang itu malah nggak bisa berhenti ngomong. Terus berusaha untuk membenarkan. Seolah-olah dia perlu membenarkan supaya orang itu benar-benar ngerti, ini loh yang gua maksud, ini loh yang dari tadi pengen gua ngomongin. Tapi tanpa dia sadari sebenarnya itu malah memperparah salah komunikasi. Karena datanya jadi kebanyakan tuh. Jadi dia datanya merasa saking banyaknya orang juga nggak bisa tahu dia mau ngomong apa kan. Jadi dia ngomong, orang nggak ngerti. Kemudian dia berusaha untuk supaya orang itu ngerti, kemudian dia ngomong lebih banyak, muter-muter, orang makin nggak ngerti. Lu ngomong apa sih? Makin nggak ngerti. Begitu orang, lu ngomong apa? Makin panik dia. Kemudian makin ngomong lagi.
Oke. Itu jadi Jadi yang problem Om juga bilang tadi, ya. jadi problem juga ya. Kalau yang perlu diberesin apa ya, dari dalam salah satunya. Yang kedua adalah kadang-kadang nggak jelas aja di sini yang mau diomongin apa. Karena komunikasi sendiri itu kan Ya. asal katanya co-union, bergabung bersama. Yang bergabung apa? Pesan yang mau disampaikan dari sini nyampe ke pikiran orang lain. Jadi kalau itu aja nggak masuk, karena entah dia cara bicaranya nggak benar atau salah, atau memaksa diri untuk benar, atau bahkan ngomongnya kebanyakan, ya akhirnya nggak masuk juga. Ketika nggak sinkron antara apa yang mau diomongin sama yang dia tangkap, ya itu jadi sebuah masalah tersendiri dalam komunikasi. Jadi Nah, co-union itu ketika bergabung bersama ya. bergabung bersama, Jadi dan kadang-kadang, kalau kita PDKT sama cewek gitu, yuk kita co-union yuk gitu ya. Ke penghulu. oh kirain Union Cafe, oh bukan ya. Ini aja Oh, udah salah bukan. komunikasi nih. Union Cafe yang mana? Nah, Hmm. boleh Iya. nih Dan Pak Pras, kadang-kadang Kak orang Irfan. suka mikir gini loh. Hmm. Oh Kadang-kadang ya, orang lanjut suka lanjut mikir gini, lanjut. kalau saya ngomong, maka orang bisa nangkep apa yang saya omongin. Kalau saya ngomong Mhm. sesuatu, saya paham, terus saya nganggep orang itu juga paham saya ngomongin apa. Akhirnya punya asumsi, punya persepsi, seolah-olah bahwa apa yang saya omongin secara literal itu yang saya maksud ya itu. Tanpa sadar bahwa di dalamnya sebenarnya mungkin jauh lebih banyak daripada apa dia pikirkan ketika dia mau ngomongin. Ya sebagai contoh soal Komunikasi. itu ya ketika kita yang Muslim sholat Jumat, yang Kristiani mendengarkan khotbah, pendeta atau pastor. Hmm. Kalau khotib atau pendeta atau pastor itu belum pernah mengikuti kelas public speaking, baik kelas public speaking di kelas teman-teman kita maupun di inti makna, ini pelan-pelan agak kita promosikan itu. Maka dia merasa, khotib ini merasa ngomong itu jelas bagi dia. Hmm. Dia ketika ngomong sesuatu di dalam pikirannya kan ada yang disebut dengan gambaran, representasi kan Pak ya. Representasi. Di dalam pikirannya representasi. Tetapi dia menggambarkan atau dia menyampaikan representasi tertentu atau ide tertentu, drama tertentu kepada jemaahnya dengan kata-kata, mari kita tingkatkan iman supaya kita bahagia dan kita sejahtera. Nah, yang mendengarkan, iman itu apa, sejahtera itu apa, bahagia itu apa, bahkan tidak tergambar di dalam pikiran jemaah itu drama yang ada dalam pikiran sang penceramah itu. Hmm. Hmm. Dan kalau Nah, seorang khotib ceramah kayak gitu, dimanapun bisa diterima tuh. Mau di gereja juga sama, mau bersama di juga. wihara juga sama, Ya. sama aja kan, meningkatkan keimanan untuk jadi lebih baik. Sama-sama membuat jemaah menjadi tidur. Karena blank, ini apa? Blank. Iman itu apa? Atau berhalusinasi sendiri, Om. Oh, buat Iya. saya iman tuh begini. Baik tuh begini. Jadinya asumsi sendiri aja. Jadi di sini sudah muncul satu persoalan berikutnya dari tadi persoalan keberhargaan diri ketika kita melarang diri kita untuk salah is okay. Salah is okay. Yang penting kemudian kita menyadari bahwa ada komunikasi yang belum efektif yang saya lakukan. Ya. Apa indikator komunikasi kita tidak efektif? Indikatornya adalah respons orang yang kita ajak bicara. Jadi kalau kita ingin membuat orang yang kita ajak bicara mengerti, bisa mengulangi apa yang kita katakan, tapi ternyata dia tidak mampu mengulangi yang kita katakan, berarti boleh jadi persoalannya ada di kita. Jadi, atau sebelum itu, ini menunjukkan bahwa karena responnya tidak sesuai dengan maksud, maka komunikasi ini tidak efektif. Nah, kemudian kita melakukan tindakan-tindakan untuk mengkoreksi, merevisi, memperbaiki agar komunikasi kita efektif. Komunikasi yang efektif adalah yang responsnya sesuai dengan yang kita maksud. Yep. Nah,
Dari Nah, itu situ aja udah dalam kemudian tuh. udah mulai dalam. Nah, kita jangan sampai terlalu dalam. Jangan sampai terlalu Nah, dalam. benar. Karena ini Sebelum gratis. sebelum semakin dalam, nih Pak Ya. Pras, Ko Irfan. Sebelum semakin Hmm. dalam, tadi tuh saya baca nih ada yang ikut berkomentar nih. Ah, Kan oke. nanya nih, boleh saya bacakan ya? Boleh, boleh. Boleh. Ada Dari dari siapa? Pak Irfan _HNIDJM. Nah, Pak Irfan bilang Irfan. gini, nulis begini ya. Kadang komunikasi akan terganggu ketika grogi menguasai diri. Benar nggak Pak Pras? Iya. Ya, ketika grogi itu kan ada sesuatu. Grogi itu kan sebuah simptom, bukan sebab. Dia sebuah akibat dari apa yang ada di dalam alam pikirannya. Dia grogi karena ada apa sih di sini? Grogi itu sendiri sebuah kumpulan dari perasaan-perasaan kan. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut. Bahkan perasaan excited aja juga bisa bikin grogi loh. Bisa grogi, bisa. Bisa. Nah, campuran dari perasaan ini berasal dari campuran pikiran apa? Saya grogi karena saya merasa bahwa saya orangnya tidak pantas ngomong begini, nggak mampu. Berarti ini persoalan keberhargaan diri tadi. Saya grogi karena saya belum menguasai materinya. Itu berarti persoalan kompetensi. Persoalan kita tidak ready, kita tidak siap. Bisa juga grogi karena ada belief yang menghambat kan. Wah, kalau saya ngomong begini, saya kalau ngomong sama orang yang lebih tua ini, saya ini merasa nggak mampu atau saya merasa kok rendah atau apapun itu mungkin terjadi trauma-trauma di masa lalu. Ada belief, ada trauma, ada toxic state. Toxic state itu perasaan yang mendekam di dalam pikiran, perasaan, dan badan kita, sehingga itu menimbulkan perasaan tidak enak dan setumpuk berbagai macam sebab dalam pikiran. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah grogi itu membuat kita menjadi tidak mampu berbicara? Iya, karena jebakan atau perasaan yang membajak kita, menghambat kita mengalirkan kata-kata yang ingin menggambarkan pikiran. Yang terjadi adalah kadang-kadang malah diem. Lu tadi ngapain sih kok nggak ngomong sama sekali? Gue grogi. Gue mau ngomong apa juga blank gue. Nah, biasanya seperti itu. Makanya untuk membereskan persoalan komunikasi ini, ya memang diawali dari membereskan being kita, membereskan di diri kita. Sebelum soal-soal teknis. Soal teknis itu soal sekunder. Nah, mungkin Irfan ada tambahan, menguatkan. Ini kira-kira saya yang freeze atau Irfan yang freeze ini? Mbak Irfan yang nge-freeze. Oh, oke. Oke, kalau gitu paling itu sementara jawaban versi saya untuk Mas Irfan. No, malah hilang. Ini jangan-jangan sengaja kali ya. Kayaknya sebegitu ya. Coba kita sambil menunggu. Ini sendiri sebuah potensi kesalahan komunikasi. Sengaja ya. Itu kan berarti kita berasumsi sendiri. Ada pertanyaan lagi yang lain? Gabung lagi. Pertanyaan sih belum. Nah, gabung lagi. Internetku mati tadi. Ya. Ada juga dari Bu Nana Amir 11. Oke. Nah, Bu Nana ini komen tadi tentang contoh Pak Pras yang tentang perempuan yang datang bulan. Kata Bu Nana gini, nah, itu pas mau datang tamu bulanan, kenapa ya Pak suka miss dengan orang-orang sekitar? Nah, itu suka miss dengan orang-orang sekitar. Ini ya, saya nggak pernah mengalami atau apa nih? Saya nggak pernah mengalami. Jadi saya belum dapat merasakan seberapa intens
rasa ketika mendapatkan tamu bulanan ini mempengaruhi komunikasi. Itu tadi yang gampang miss tadi. Tapi memang betul bahwa body, mind, emotion, body itu satu sistem. Apa yang kita pikirkan mempengaruhi body. Apa yang terjadi pada body juga mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Kalau misalnya kita melihat ke arah atas, body kita tegak kemudian melihat ke arah atas. Sekarang kita pikirkan yang sedih-sedih. Nggak bisa kan? Berarti ada hubungan antara body dengan perasaan dan dengan pikiran. Nah, boleh jadi ini dasarnya mengapa ketika kita sakit gigi, bisulan, datang bulan, apalagi Mbak Cua, itu karena perasaan nggak enak. Kesadaran-kesadaran kita ini berfokus kepada sang rasa sakit, sehingga ketika kita sedang berfokus pada rasa sakit, nggak sempat istilahnya, ketika ada orang ngomong yang tadinya itu nggak apa-apa, kita mampu memberi jeda, kita akhirnya tidak memberi jeda, sehingga kita berpikir secara spontan. Apa yang terpikir saat itu, apa yang terprogram saat itu yang keluar. Maka boleh jadi ada kata-kata yang gampang sekali kita tersinggung, gampang sekali kita nggak nangkep. Miss dalam pengertian salah paham. Itu faktor hormon. Nah, itu ada hubungannya juga dengan gini, ketika orang lagi hormonal gitu, tubuhnya lagi terbajak dengan rasa sakit itu, ketika dia sudah nggak bisa lagi membayangkan dan pikirannya udah keburu kemana-mana. Karena kecepatan pikiran itu jauh lebih cepat daripada ngomong kan. Ketika dia lagi sibuk sama sakit, ya pikiran ini jangan-jangan udah kemana-mana. Udah mikirin bagaimana caranya lepas dari sakit ini misalnya. Sehingga ada orang ngomong, fokusnya lagi ke situ, ya otomatis nggak akan bisa mikir. Secara pemikirannya dia udah sibuk di dunianya sendiri. Jadi yang itu ditimbulkan karena sakitnya. Makanya salah satu masalah komunikasi juga adalah ketika ini terlalu cepat dibandingin ngomong. Dan dari sini saja, dari sumbangan pertanyaan dari teman-teman, tadi dari Mas Irfan dan Mbak Nana, kita sudah bisa mendapatkan 3 problem komunikasi dasar yang tadi mau kita ngomong, kita tunda. Ternyata dalam perbincangan kita, inilah 3 hal tadi. Yang pertama adalah problem representasi yang tentang khotib tadi. Kalau kita ngomong nggak jelas gambarannya, kata kita lebih banyak memberikan statement, tidak memberikan deskripsi. Misalnya gini. Miss aja tadi, Miss itu miss kangen, rindu, atau miss apa? Ya, itu bisa, kalau kita nggak bertanya kan, kita bisa keliru paham. Jadi pertama persoalan representasi. Yang kedua, persoalan reflexivity. Wah, kita pakai istilah-istilah agak keren supaya forum ini keren, kayak keren gitu. Padahal kalau nggak keren juga nggak apa-apa. Nah, kedua adalah persoalan reflexivity. Begitu kita mau ngomong, ya siapa sih gue ini? Atau siapa lo? Bisa juga siapa gue? Siapa lo ngomong begitu? Emang lo siapa kok nyuruh-nyuruh gue begitu? Itu adalah problem refleksi. Problem refleksi itu bahasa groundednya apa ya? Refleksi itu berpikir, merenung, perenungan di dalam yang sepersekian detik. Kita merenung sendiri, bukannya kita mendengarkan kata-kata orang, tapi kita merenung. Lu siapa lo? Ngomong gitu gue sama gue. Itu merenung sendiri. Jadi ini persoalan reflexivity. Nah, yang ketiga adalah persoalan perbedaan speed. Tadi saya selintas melihat Mbak Tari juga nulis speed atau kecepatan antara mikir sama ngomong. Mikirnya sudah kemana, ngomongnya begitu. Atau sebaliknya, ketika orang sedang ngomong, pikiran kita sudah kemana-mana, sudah cepat kemana-mana. Ini persoalan 3 hal yang umum lah dalam komunikasi yang menimbulkan kesalahan atau keliru dalam komunikasi.
Dan ini nggak terbatas siapa pernah belajar apa, siapa dirimu, siapa dirimu, kemampuanmu seperti apa, nggak ada hubungan. Semua orang korban ini kok. Bahkan kita yang juga trainer neurosemantics yang mengajarkan tentang komunikasi tidak bebas dari persoalan-persoalan ini. Boleh jadi lupa memahami dulu siapa yang mau diajak bicara. Sehingga kita ngomong dengan istilah-istilah yang ternyata buat mereka nggak ada gambarannya dalam pikiran, nggak ada referensinya. Sesuatu yang nggak ada referensinya kan nggak bisa dipahami. Contohnya misalnya teman-teman, silahkan pegang filtrum. Coba pegang filtrumnya. Ini Irfan Kalau sering... yang udah pernah tahu udah. Iya. Nah, bagi yang sudah tahu apa itu filtrum, langsung pegang filtrumnya. Tapi kalau nggak tahu, nggak kebayang. Apa itu filtrum? Nggak ada bayangannya. Filtrum itu apa, Van? Ini loh, sela-sela antara bibirnya. Nah, coba aku pegang filtrummu kok pegang. Iya. Iya. Jijai banget sih cowok sama cowok. Iya. Nah, Van, ya itulah umum banget sih. Sudah ada tiga problem komunikasi. Nah, kita bicara satu persatu yang 7. Tapi sebelum yang 7, Mbak Chua, kita sapa lagi teman-teman dan kita baca kalau ada pertanyaan atau sumbangan pemikiran. Ada lagi nih Pak Pras. Tadi yang tentang Batari itu udah dibacakan ya, tentang kecepatan. Tadi sudah Pak Pras bahas juga. Nah, Batari komen lagi nih, kalau saat lapar bagaimana Pak Pras? Saat lapar, makan. Saat lapar, makan aja. Oh, iya. Kalau saat lapar bagaimana? Apanya? Apanya yang bagaimana? Apanya yang gimana? Saat lapar bagaimana? Lapar makan. Saat lapar gue jelek. Setelah makan, lagi lapar ngerese. Kemudian ada lagi. Ntar dulu. Kita mengira-ngira saja dari Mbak Tari itu. Saat lapar bagaimana? Saat lapar itu mirip dengan tadi saat mau datang bulan. Ada sebagian orang yang memang nggak tahan lapar. Yang kalau lapar dia langsung goblok optimal. Itu ada. Tapi ada juga atau rese optimal. Tapi ada juga saat lapar dia cerdas optimal. Kan setiap orang beda-beda. Boleh jadi saat lapar, biasanya ya namanya lapar ini kan sebuah insting kemakhlukan kita. Ketika kita lapar, maka otak reptilian kita bekerja, maka kita didorong untuk nyari makan. Nah, sehingga biasanya kalau orang lapar itu ya secara kemakhlukan, fokus energi dia adalah untuk mencari makan. Gimana caranya dapat makan? Sehingga disuruh berpikir, disuruh reflexivity tadi, berpikir, tafakur untuk mencapai pikiran yang lebih tinggi, itu biasanya ada challenge. Kecuali orang yang learning, belajar, dan melatih diri untuk berada pada pemikiran yang lebih tinggi, sehingga dia masih mampu berpikir dalam kelaparan. Ketika dia ada makanan dan tahu bahwa ini milik orang lain, maka dia masih bisa berpikir bahwa ini bukan hak dia, maka dia tidak ambil. Dia minta izin untuk memakannya. Itulah manusia. Kalau binatang nggak bisa minta izin. Tok, ada anjing, ngapain lu anjing? Gue mau ngambil nih makanan di sini, nggak bisa. Dia tahu itu makanan, dia ambil. Nah, tetapi manusia mempunyai neokorteks yang di sana itu ada kemampuan moral, kemampuan etik, kemampuan berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Maka dia walaupun lapar, masih bisa minta izin. Nah, itulah uniknya manusia dan kelebihan manusia. Jadi tergantung Mbak Tari, kalau lapar bagaimana? Tergantung dari kematangan dia dalam mengoperasikan dirinya. Oke. Nah, satu lagi nih Pak Pras ke Irfan. Ada lagi dari Ibu Asri _Widiawati.
Ini Oke. mungkin komentar saat Pak Pras bercerita tentang tokoh agama tadi ya. Nah, Mhm. katanya Bu Asri, iya betul. Sebagai orang awam dalam agama, bingung gimana cara sabar. Tidak pernah diajarkan caranya. Tetapi waktu Pak Pras pernah membahas sabar, jadi lebih paham. Oke. Begitu. Ya, itu contoh orang yang sudah belajar komunikasi. Jadi bisa memahamkan Mbak Asri. Tapi memang betul Mbak Asri, salah satu yang perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi, khususnya ketika menyampaikan sesuatu, tapi pastikan ketika kita menyampaikan sesuatu adalah sebuah solusi, dan itu hasil dari kita memahami melalui mendengarkan dulu. Mendengarkan, bertanya, berpikir, baru kemudian kita menyampaikan sesuatu. Dan ketika menyampaikan sesuatu, hindarkan kata sifat, hindarkan pernyataan yang tidak jelas. Istilahnya tuh di neurosemantics itu representasi, tidak jelas dramanya. Misalnya saya kasih contoh begini. Anda sebagai umat yang beragama, kita wajib untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah pernyataan. Itu adalah kata sifat, berbuat baik. Tergambar nggak di dalam pikiran audiens kita berbuat baik itu seperti apa? Karena masing-masing orang itu langsung refleksi, mencari gambaran sendiri berbuat baik itu seperti apa. Tapi kalau misalnya, saya katakan begini, ketika khotbah Jumat misalnya, saudara-saudara, ketika Anda sekarang menyadari sedang duduk di lantai yang dingin, yang dalam waktu beberapa menit kemudian menjadi hangat oleh suhu tubuh Anda sendiri. Lalu kemudian Anda menyadari bahwa Anda duduk di antara dua saudara Anda, sebelah kiri dan sebelah kanan. Boleh jadi Anda menengok sebelah kiri dan menengok ke sebelah kanan. Dan Anda sekilas melihat bahwa itulah wajah-wajah saudara seiman Anda. Yang boleh jadi dia membutuhkan bantuan Anda. Dan saya tidak tahu apakah ketika Anda selesai Jumatan ini, Anda mulai keluar dari halaman, Anda menyapa saudara Anda di sebelah kiri dan kanan, dan bertanya, adakah yang bisa saya bantu? Karena saya ingin membantu Anda. Apapun yang bisa saya bantu. Beda nggak dengan kalimat yang pertama, kita wajib berbuat baik dengan orang lain. Yang kedua, jelas dramanya dalam pikiran kita. Nah, itulah yang menyebabkan minimalnya kesalahan dalam komunikasi karena representasi audiens itu sudah kita bangun dari kata-kata kita. Ini namanya bahasa yang bersifat indrawi. Kalau bahasa kerennya sensory based, ideosensory, bahasa kerennya. Tapi ini bahasa indrawi, bahasa deskriptif. Ini satu konteks saja, masih banyak pola-pola bahasa yang bisa kita gunakan untuk membuat orang itu gampang paham dengan apa yang kita ucapkan. Dan ini kalau mau dihubungkan dengan apa yang tadi Om bilang tentang masalah komunikasi, kata-kata Om tadi barusan memberikan kita gambaran apa yang bisa kita lakukan. Actionable. Bukan ditentukan oleh berbuat baik, menurut saya apa berbuat baik. Bisa jadi berbuat baik buat saya beda. Tapi kalau cuma sekedar menanyakan apa yang bisa saya bantu, itu jelas, clear kan. Dan pemahamannya jadinya juga nggak dibawa kemana-mana. Jadi pemikirannya atau perenungan yang ada di dalam sini itu nggak dibawa ke arah yang lain, tapi sesuai dengan yang khotib itu inginkan di saat sholat Jumat tadi. Dan juga ketika berbicara seperti itu sesuatu yang actionable, kita nggak perlu lagi mikir, oh nanti kalau gue ngomong gini gimana ya. Tapi itu di dalam satu konteks bahwa di dalam sholat Jumat untuk menjadi seorang yang lebih baik, itu yang bisa dilakukan dengan saudara seiman yang ada di kiri dan di kanan. Sehingga nggak perlu berpikir kemana-mana, lakukan itu aja untuk menjadi lebih baik setelah sholat Jumat tadi. Nah, itu kan menghubungkan apa yang dikatakan oleh khotib sholat Jumat dengan kontekstualnya. Jadi salah satu masalahnya juga komunikasi adalah kita ngomong nggak ada konteks. Ya tadi, lapar gimana? Lapar konteks mau makan,
atau lapar dalam konteks kita ngomong masalah komunikasi. Miss apa? Konteksnya nggak ada. Tapi kalau yang tadi Om katakan karena bahasanya indrawi, udah ada gambarannya kayak apa, konteksnya udah jelas, itu bisa dilakukan. Dan baru dari seperti itu masuk ke kounion, penggabungan tuh. Apa yang mau disampaikan oleh Om kepada yang mendengarkan tergambar dan pemahamannya sebatas apa yang dikatakan udah sama. Baru terjadi komunikasi di situ. Yang kadang-kadang orang-orang lupa ngomong begitu tapi nggak jelas mau ngomong apa gitu. Ngomong-ngomong barusan ada mantan gue join. Hai mantan. Mantan apa nih Pak? Oh, mantan pacar. Gak tahu kan? Ya jangan nggak usah tahu. Oke. Ini pikirannya udah kemana-mana nih Om. Itu dia. Jadi tergantung tujuan kita. Kita mau membuat orang itu blank atau membuat orang itu jelas. Sesuatu yang kita ingin dia itu blank dan kemana-mana, tapi kita ngomong jelas ya nggak akan tercapai juga tujuan kita. Ya. Nah, itu tadi Om. Selain berpikir secara konteks, komunikasi akan ada konsekuensi. Jadi, mahir komunikasi itu sadar konteks, sadar konsekuensi. Konsekuensinya mau ngapain? Mau dibikin jelas atau mau dibikin kabur? Konsekuensinya kalau saya ngomong ini apa? Yang kadang-kadang orang nggak mikirin konsekuensinya. Udah nggak jelas konteks, nggak paham konsekuensi, lepas tanggung jawab. Repot kan? Yeah. Terus begitu salah paham, yang disalahin orang lain. Lu nggak ngerti-ngerti gua sih, lu nggak pernah paham gua. Lu aja otak lu cetek. Gitu. Otak gua ketinggian buat lu. Problemnya nggak cuma di komunikasi aja ya, kalau kayak gitu ya. Ya. Segala sesuatunya komunikasi kan. Karena memang manusia diam aja itu komunikasi. Kan, diam saja komunikasi. Jadi kita tidak pernah tidak berkomunikasi. We cannot not communicate. Jadi kita selalu berkomunikasi. Diam kita juga berkomunikasi. Nah, jadi kendala tuh. Kita tidak pernah tidak berkomunikasi, sedangkan semua komunikasi kita, terlepas pernah belajar apa enggak, pasti punya problem komunikasi yang 3 tadi. Gimana? Hidupnya udah mulai pada rumit dong di sini. Boleh saya bacain lagi ya? Oh, boleh. Boleh. Ada silakan. Kalau nggak sempat yang 7 ini juga ada... nggak apa-apa. Ini kita durasinya masih lama nih ya Pak Pras ya, jadi masih bisa bacain komentar atau ini pertanyaan sih dari Pak Rohmat 8. Saat komunikasi kita bisa minder di sisi kiri atau arogan di sisi kanan. Yang salah itu ketika kita tidak bisa mengontrol menggunakan yang salah itu ketika kita tidak bisa mengontrol menggunakan yang mana, atau memang keduanya tidak boleh terjadi, harus di tengah-tengah. Nah, itu jadi, bagaimana tuh Pak Pras? Arogan dan minder itu sendiri sebuah persoalan beingness kita, persoalan diri kita. Minder itu karena kita mendiskon diri, kita merasa harga diri kita dihubungkan dengan pendapat orang lain, dengan penerimaan orang lain, dengan baju yang kita pakai, dengan gelar yang kita dapat, dengan prestasi yang kita ciptakan. Padahal itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan harga diri. Itu hanya mempengaruhi kepercayaan diri, self-confidence. Sementara keberhargaan diri, self-esteem, itu tidak tergantung dari meskipun kita pernah bercerai, meskipun kita pernah bangkrut, meskipun kita ijazah cuma SMA, meskipun kita cuma naik motor, meskipun baju kita ini nggak ada mereknya, kita tetap manusia yang berharga. Nah, ketika kita mampu menerima diri kita, menghargai diri kita, maka kita tidak perlu merasa minder, karena kita manusia yang berharga. Kalaupun saya tidak percaya diri, itu kan hanya soal skill saya. Soal pengalaman saya, karena saya belum biasa saja, saya belum punya pengalaman saja, otomatis kita pasti nggak percaya diri. Wong Irfan disuruh menerbangkan pesawat itu nggak percaya diri,
Yang percaya diri adalah Mas Isa Sailendra, suami dari Mbak Tari tadi, karena dia pilot, sudah punya skill dan pengalaman menerbangkan pesawat, pasti percaya diri. Jadi percaya diri itu selalu tergantung dari skill dan pengalaman. Sementara harga diri itu tidak tergantung dari situasi, skill, atau pengalaman kita. Dia tergantung dari keputusan kita menerima diri kita seutuhnya, menghargai diri kita, menakjubi diri kita, mensyukuri diri kita. Kalau kita sudah menghargai diri kita, kita otomatis menghargai pencipta kita yang maha sempurna, menciptakan kita yang sempurna. Otomatis kita juga nggak mungkin arogan. Orang arogan, sombong, belagu itu justru orang yang tidak punya harga diri, sehingga dia butuh sesuatu di luar dirinya untuk menjadi berharga. Entah menyombongkan, mengarogani posisi dia, jabatan dia, subscriber dia, followers dia. Kalau jutaan dia merasa pongah, siapa lu yang cuma 300. Itu sebetulnya karena dia nggak punya harga diri. Dia butuh meminjam kekuatan jumlah followers untuk menjadi berharga. Jadi teman-teman, di satu sisi minder, di sisi lain arogan, itu tidak akan ada. Tidak akan jadi persoalan kita kalau kita sudah menyadari siapa diri kita. Dan nambahin lagi, arogan itu apa sih? Bagaimana kita bisa bilang orang itu arogan? Arogan itu adalah ketika kita ignorance, nggak peduli, ditambah conviction, keyakinan bahwa saya benar. Bisa jadi arogan itu adalah sebuah kebodohan. Jadi ketika berkomunikasi, saya arogan, berarti saya nggak peduli terhadap teman bicara saya, makanya nggak terjadi komunikasi kan, nggak ada nggak ada union, nggak ada penggabungan bersama. Dan saya conviction bahwa saya yakin benar, yang kalau tadi Om bilang, bahwa Wah. Halo, Van. Nge-freeze Stuck lagi. ini. Freeze. Oke, saya lanjutkan dulu kalau gitu. Jadi tadi yang tidak peduli dan tidak mau membuka kemungkinan-kemungkinan lain selain pikiran dirinya. Sudah masuk lagi. Silakan. Ya. Nah, jadi arogan itu ketika saya yakin saya benar, yang tadi Om bilang, untuk membuktikan bahwa saya benar. Freeze lagi. Nah, sehingga dia memaksakan kebenaran versi dia harus dianut oleh orang lain. Kenapa? Karena dia takut kalau ada kebenaran lain yang kemudian mempengaruhi keberhargaan dirinya. Makanya dia mempertahankan supaya orang lain itu nggak memberikan pilihan lain. Lanjut lagi, Van. Ya, ini internetnya lagi nggak bersahabat. Udah pakai 2 padahal, tapi ya sudah. Jadi balik ya, ignorance itu adalah ketika saya yakin saya benar dan saya nggak peduli terhadap orang lain. Maka kalau itu terjadi yang tadi Om bilang, bahwa saya sedang berusaha membenarkan diri saya, karena harga diri saya itu tergantung dari apa yang saya katakan. Nah sebaliknya, humility atau sebaliknya insecurity atau merasa minder tadi, itu juga hubungannya dengan bagaimana saya nggak yakin saya benar. Dan saya berusaha untuk menyenangkan kamu. Sehingga karena saya berusaha menyenangkan kamu dan saya nggak yakin saya benar, maka saya nggak mau ngomong. Saya jadi minder. Jadi ada sweet spotnya tuh. Berkomunikasi yang pas yang seperti apa adalah dasarnya empati untuk membantu orang lain mengerti apa yang saya bicarakan. Yang kedua adalah apa yang saya katakan belum tentu saya benar. Saya bisa aja salah. Karena kita ini sumbernya salah. Apa yang saya katakan bisa salah, dia terimanya pun bisa salah. Maka sweet spotnya di situ. Tadi salah boleh nggak? Ada yang bertanya salah boleh nggak? Ya boleh, masa salah nggak boleh. Udah pasti. Yang penting terhadap salah itu kita tahu ini salahnya apa yang salah, dan ini disumbang oleh siapa yang menyebabkan itu terjadi, dan kemudian bagaimana apa yang kita inginkan, dan bagaimana cara kita memperbaiki langkah-langkah yang membuat kita jatuh pada situasi yang dinamakan salah tadi. Itu aja. Dan ini hubungannya dengan yang tadi kita katakan juga, bahwa ketika kita berkomunikasi, maka bukan pesan kita loh yang penting, tapi bagaimana orang itu merespon pesan kita.
saya punya maksud baik, tapi kalau orang itu tersinggung, maka pesan saya yang saya katakan tadi atau perilaku saya menyebabkan dia tersinggung, sehingga arti dari komunikasi saya adalah respon yang dia berikan terhadap saya. Dan karena respon yang dia berikan itu karena saya tidak bisa tidak berkomunikasi, kelanjutannya adalah sebenarnya nggak ada yang salah. Yang ada adalah feedback, informasi. Tinggal sebagai komunikator mampu nggak mengkalibrasi komunikasinya. Saya bisa nggak menangkap pesan yang saya lontarkan, lalu cerminan dari dia itu seperti apa. Sehingga kadang orang bilang salah itu berarti saya gagal komunikasi. Nggak ada yang gagal, itu cuma feedback aja. Cuma informasi aja. Walaupun salah, karena kita selalu benar. Kita selalu benar, nggak ada yang salah. Dan teman bicara kita pun selalu benar. Jadi nggak ada yang salah. Tinggal dua kebenaran yang berbeda yang perlu digabungkan di dalam union tadi. Bersama-sama ya digabungkan. Justru saya malah senang kalau saya terbukti salah. Karena artinya ada sesuatu yang perlu saya cari lagi untuk membenarkan komunikasinya. Jadi salah boleh nggak? Jelas aja boleh. Kita nggak salah itu nanti kalau udah mati. Baru nggak ada kesalahan. Mbak Jo, masih ada pertanyaan? Pertanyaan udah nggak ada, tapi ini sebelumnya itu ada dari Pak Abianur komentar tentang bilangnya begini, tulisannya begini. Dulu saya pernah nanya ke Ustadz karena beliau bahas soal ikhlas atau sabar, saya langsung tanya personal, gitu. Oke, itu artinya itu adab dalam berkomunikasi juga. Ketika memang tidak jelas, ya sudah bertanya saja. Dan itu memang keputusan yang baik karena menghindari kesalahpahaman karena asumsi sendiri kan. Nah, kita nggak usah memaksakan 1 jam selesai, Mbak Chua. Kita hentikan saja, akhiri pertemuan kita. Cuma teman-teman, kalau misalnya ingin memperdalam tentang komunikasi, khususnya dengan pendekatan neurosemantics. Neurosemantics ini teman-teman yang pernah belajar NLP, tapi kemudian belajar neurosemantics seperti Kang Dewa Eka Prayoga, dia bisa mendapatkan sesuatu dari neurosemantics yang melengkapi NLP yang dia kuasai sebelumnya. Nah, ini informasi saja kalau gitu, terserah teman-teman. Kalau ingin mendalami, ikuti saja kelas Neurosemantics Practitioner Certification yang akan diadakan tanggal berapa? Oh, saya lupa ya. Itu ada, iya. Tanggal 17. Setelah libur WSX, 17 sampai 25. Tanggal 17 Mei. Sampai 25 Mei, itu 9 hari ya. 9 hari. Nanti informasinya boleh diikuti saja di IG Inti Makna, di IG Prasetya M. Brata, dan IG Irfan Irawanji, dan IG Purnama Priyatna. Ada informasi di sana. Nah, ini malah di akhir ada yang, iya, gimana nih Pak Pras? Oh, nggak apa-apa, silakan. Boleh ya? Boleh. Ini dalam dari Batik Mahadewi. Bagaimana dengan yang sengaja mengirimkan signal komunikasi salah untuk disalahmaknai? Maksudnya bagaimana, gimana? Nah, tuh. Boleh mungkin nah, balik lagi tujuan. Bagaimana kalau sengaja mengirimkan sinyal yang salah? Sinyal itu apa? Yang dimaksud dengan sinyal itu apa? Sinyal komunikasi mungkin salah pesan untuk pesan-pesan komunikasi untuk disalahmaknai dengan tujuan tertentu kan. Nah, itulah sebabnya kenapa kemampuan kita dalam berkomunikasi itu erat kaitannya dengan proses berpikir. Dengan kita menyadari proses berpikir kita, dengan kita kayak tadi Irfan langsung tanya ini maksudnya apa, itu untuk menghindari kesalahpahaman kan, ketidakkompletan. Jadi teman-teman, setiap kata-kata atau tulisan dari seseorang itu pasti tidak komplit. Karena kata-kata atau tulisan hanyalah linguistik simbol, sinyal dari maksud-maksud yang ada di baliknya.
Maka ketika kita menjadi komunikan, jangan mentah-mentah kita telan dan jangan berdasarkan persepsi sendiri. Sesuatu yang nggak jelas, kita tanyakan. Pertanyaan ada dua, pertanyaan yang melengkapi dan pertanyaan yang menggali pemikiran di balik kata-kata itu. Nah, itu ada di kelas neurosemantik praktisioner. Jadi kalau kita sudah, proses berpikir kita sudah komplit, benar, clear, nah kita bisa menentukan respons. Apakah saya mau terjebak dengan cara komunikasi ini, atau ya terserah kita. Apakah kita mau clear up, apakah kita mau serang balik, atau mau abaikan, itu kita sudah terhindar dari maksud untuk menyengajakan kesalahan itu dengan tujuan tertentu. Nah, kalau mungkin saya berasumsi maksudnya adalah ada orang yang ingin menyampaikan pesan yang salah, maka bisa jadi pesan yang salah tadi adalah sebuah kebenaran yang ingin ditanamkan atau diharapkan diambil dan dipahami oleh teman bicara. Untuk tujuannya apa? Kemungkinan ada tujuannya untuk mengaburkan kebenaran, untuk membuat dirinya aman supaya nggak disalahkan, atau memang ada agenda-agenda tertentu sehingga sifat komunikasinya jadinya manipulatif. Nah, sehingga apa yang sinyal yang salah bagi kita yang menerima bisa jadi benar menurut yang memberikan. Makanya nggak ada yang salah. Semua komunikasi itu benar, tergantung tujuannya. Cara mengaburkannya ya bagaimana membuat orang berpikir kayak khotib tadi, ya jadi lebih baik. Kamu kemana aja kok telat mulu pulangnya? Aku kerja. Kerjanya di mana? Ya di kafe. Di kafe ngapain kerja? Kerjanya ngapain? Entertain orang. Tapi karena nggak mau bilang entertain orang, bilangnya kerja aja. Jadi pesan yang salah. Ada pertanyaan lagi tuh? Ada satu lagi. Dari 29.7739. Nah, bagaimana caranya jikalau sedang berkomunikasi bisa bersikap tenang? Nah, bagaimana ada caranya berkomunikasi bersikap tenang? Jika memang tenang adalah sebuah resource untuk berkomunikasi lebih efektif, sebetulnya banyak cara. Salah satu caranya ya kita memang akses perasaan tenang supaya kita lebih lancar dalam berkomunikasi. Nah, tenang ini sendiri juga kita cek kalau selama ini nggak tenang disebabkan oleh apa sih? Oleh apakah kita memang tidak menguasai materinya, tidak punya skillnya, takut salah, minder, atau apa? Karena solusinya itu berdasarkan sumber problemnya apa. Nah, tapi intinya memang di satu sisi ketenangan itu syarat atau resource untuk kita berkomunikasi dengan lebih efektif. Ada juga kok justru komunikasi yang tenang itu malah tidak efektif, tergantung konteks. Yang diperlukan adalah komunikasi yang sangat menggebu-gebu, yang ganas, supaya tercapai satu tujuan tertentu. Teman-teman, di sebelah ada kebakaran. Mari kita berjalan. Apinya sudah mendekat. Mari kita tenang. Bisa. Maka bagaimana caranya bisa tenang? Salah satunya adalah ya tujuannya apa dulu komunikasinya. Pesan apa yang mau disampaikan dengan harapan teman bicara mendapatkan apa. Kalau itu sudah clear, maka yang perlu dicek berikutnya adalah jangan-jangan terjebak di dalam cara pikir anak-anak. Komunikasinya dengan emosi, emotionalizing. Atau mempersonalisasi. Ini semua tentang gua nih. Lu ngomongin gua ya. Lu lagi mau nyakitin gua ya. Atau nggak merasa aman. Atau berpikirnya secara katastrofik. Awfulizing. Semua serba parah. Wah mati gua kalau ngomong gini ntar gimana. Ntar kalau dia ngomong gini gua jawabnya gimana. Jadi bukannya berkomunikasi tapi siap-siap buat ngejawab, buat defense. Untuk menjaga diri karena nggak merasa aman tadi. Yang tadi Om bilang. Masing-masing ada cara membenarkan. Sehingga yang paling mudah untuk tenang adalah salah satunya tahu tujuannya apa. Clear mau ngomong apa. Setelah itu yang tadi Om bilang, akses perasaan tenang. Kalau mau tenang itu mau perlu jadi apa, kayak apa, jadi siapa. Setelah itu, pastikan ketika berbicara, bukan evaluasi. Bukan judgment, penghakiman.
Kadang-kadang komunikasinya malah jadi penuntut, iya, jadi hakim, iya, jadi terdakwa, iya, jadi pembela, iya. Tapi bicara ya sesuai fakta aja. Dan tentukan tujuannya mau kemana. Itu cara mudah sebatas dari pertanyaan itu ya. Karena saya nggak tahu juga yang dimaksud tenang ketika bicara apa. Kalau tadi misalnya di situ kebakaran, kita perlu tenang ya enggak juga. Nah, bicara ingin mencintai seseorang tapi dengan tenang gitu ya nggak bisa. Kalau mencintai seseorang ya perlu dengan emosi cinta gitu kan. Nggak bisa dengan tenang-tenang. Jadi itu gimana caranya tenang. Nah, ternyata tadi ada pertanyaan dari Bu Asri Widiawati di kolom komentar. Nah, pertanyaannya, saya sering berkecamuk pikiran, ide, TTP. Nah, TTP ini tetapi atau tetap nih? Saya juga bingung nih ya. TTP tidak pandai menyampaikan dengan baik agar diterima. Bagaimana trik? Bukan trik, itu persoalannya sangat mendasar. Persoalan mengclearkan, menstrukturkan cara berpikir. Kasih trik apapun, selama di dalam ini berkabut, masih ada cara pikir anak-anak, masih belum menyadari sebetulnya sumber problemnya ada di mana, ya trik itu tidak mempan. Jadi kita tunda saja. Kalau saya ingin menunda jawabannya, karena waktu kita sudah mepet, nanti suatu saat kita ketemu lagi, waktunya lebih panjang, lebih banyak yang bisa kita gali dari situ. Ya, kalau aku kasih jawaban simpel aja lah, napas. Sebelum ngomong, napas dulu. Habis napas baru ngomongnya satu-satu. Paling simpel. Jadi kita langsung close aja nih ya Pak Pras ya, Kak Irfan ya. Sebelum kita close, terima kasih banyak ya buat teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung di IG Live malam ini. Dan nantikan IG Live dari Inti Makna bersama mungkin Pak Prasetya Ambrata, Ko Irfan, kemudian nanti ada juga dari Kang Purnama Priyatna ya. Jadi nanti bisa di follow akun-akun Inti Makna, Pak Pras, Ko Irfan, dan yang lainnya. Terima kasih banyak nih Pak Pras, Ko Irfan, selamat istirahat, selamat malam. Selamat ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.